got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 old thoughts, I'm the guap with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Riri Aprianti Idhar, mahasiswi kelas 3E Prodi Akuntansi. Nah teman-teman, pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai teori keuangan dan perbankan syariah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik penting dan relevan dengan kehidupan ekonomi modern, yaitu praktik perbankan syariah di Indonesia beserta tantangan dan peluang. Perkembangan dunia modern saat ini tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi global yang didominasi oleh nilai-nilai kapitalisme, individualisme, dan hedonisme. Sistem ini membentuk pola pikir masyarakat yang sangat berorientasi pada keuntungan pribadi dan kepuasan materi, tanpa mempertimbangkan nilai moral maupun spiritual. Akibatnya, manusia modern seringkali kehilangan makna hidup. Dan dari proses inilah lahirlah kecenderungan ateisme, yaitu sikap hidup yang meniadakan peran Tuhan dalam aktivitas ekonomi maupun sosial. Disinilah perbankan syariah hadir sebagai angin segar, menawarkan sistem keuangan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga bermoral, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai ilahiyah. Perbankan syariah di Indonesia merupakan bagian dari upaya besar membangun ekonomi umat yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Dalam 2 dekade terakhir, sektor ini berkembang pesat. Terlihat dari meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, jumlah nasabah, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya keuangan halal. Namun, perkembangan ini terjadi di tengah arus deras globalisasi dan modernisasi yang cenderung kapitalistik. Sistem ekonomi kapitalis menempatkan uang sebagai pusat kehidupan, sementara keuntungan menjadi ukuran keberhasilan utama. Dalam masyarakat seperti ini, tumbuhlah budaya individualistik, di mana kepentingan pribadi lebih utama dibanding kepentingan bersama. Nilai gotong royong, empati, dan tanggung jawab sosial perlahan terkikis. Tak berhenti di situ, semangat mengejar kenikmatan dunia melahirkan gaya hidup hedonis yang menjadikan kesenangan sebagai tujuan utama hidup. Dan ketika orientasi duniawi semakin kuat, manusia cenderung menjauh dari nilai spiritual. Akhirnya muncullah generasi ateis modern yang merasa cukup dengan rasionalitas dan menolak bimbingan ilahi. Maka, kehadiran ekonomi syariah termasuk perbankan syariah menjadi alternatif untuk mengembalikan keseimbangan antara materi dan spiritual, antara kemajuan dan keberkahan. Perjalanan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau BNI. Bank ini muncul sebagai jawaban atas keresahan masyarakat Muslim terhadap praktik riba yang dilarang dalam Islam. Para ulama dan cendekiawan serta ekonom Muslim bekerja sama mendirikan lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip syariah. Awalnya, perkembangan bank syariah berjalan lambat. Masyarakat masih kurang memahami apa itu ekonomi syariah dan regulasi juga belum mendukung. Namun, sejak krisis moneter tahun 1998, bank syariah mulai dilirik karena terbukti lebih stabil, sebab tidak bergantung pada sistem bunga yang rentan terhadap gejolak pasar. Setelah itu, semakin banyak bank konvensional membuka unit usaha syariah atau UUS. Puncaknya terjadi pada tahun 2021 saat 3 bank syariah BUMN yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia atau biasa kita sebut BSI.
BSI menjadi simbol kematangan sistem keuangan syariah nasional. Namun di balik keberhasilan ini, sejarah juga menunjukkan tantangan. Bagaimana mempertahankan ruh syariah di tengah tekanan pasar yang kapitalistik. Jangan sampai bank syariah hanya berganti nama tetapi tetap berpikir dan bertindak seperti bank konvensional. Karena tujuan utama sistem ini bukan hanya keuntungan, melainkan keadilan dan kesejahteraan umat. Prinsip dasar perbankan syariah berbeda dengan sistem konvensional. Dalam Islam, aktivitas keuangan harus bebas dari 3 hal, yaitu riba atau tambahan yang bersifat zalim, biasa kita sebut dengan bunga, gharar, yaitu ketidakjelasan dalam akad yang bisa menimbulkan kecurangan, dan maisir, yaitu perjudian atau spekulasi berlebihan yang menimbulkan kerugian sosial. Sistem syariah menekankan keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi. Hubungan antara bank dan nasabah bukan antara pemberi pinjaman dan peminjam, tetapi antara mitra usaha. Contohnya seperti dalam akad mudharabah, bank memberi modal, nasabah mengelola usaha, lalu keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Dalam murabahah, bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, lalu menjualnya kembali dengan keuntungan yang jelas. Dalam musyarakah, kedua pihak sama-sama berinvestasi dan berbagi risiko. Prinsip ini mengajarkan keadilan ekonomi, menghindari eksploitasi, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Berbeda dengan kapitalisme yang cenderung memisahkan moral dari bisnis, Islam menegaskan bahwa setiap transaksi adalah ibadah, ada nilai spiritual di balik setiap angka dan kontrak. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya soal keuangan, tetapi juga pendidikan moral dan spiritual ekonomi umat. Perbankan syariah tidak dapat berkembang secara optimal tanpa adanya dukungan regulasi dan kebijakan yang kuat, komprehensif, serta konsisten. Regulasi merupakan fondasi utama yang menentukan arah dan kecepatan pertumbuhan industri ini. Tanpa payung hukum yang jelas dan berpihak, sistem keuangan syariah akan terus berjalan dengan langkah berat, seolah berlari di lintasan yang dibuat untuk sistem konvensional. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi perbankan syariah di Indonesia adalah kenyataan bahwa sistem regulasi keuangan nasional masih sangat dipengaruhi, bahkan didominasi oleh paradigma konvensional. Banyak aturan yang dibuat dengan asumsi dasar sistem bunga, bukan sistem bagi hasil. Akibatnya, lembaga keuangan syariah seringkali harus menyesuaikan diri dengan model regulasi yang tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat terlihat dari berbagai aspek, mulai dari perpajakan, pelaporan keuangan, hingga instrumen pasar uang. Misalnya, dalam hal perpajakan, akad mudharabah atau jual beli pada bank syariah kerap terkena beban pajak ganda karena dianggap sebagai dua transaksi, yaitu pembelian dan penjualan kembali. Padahal, dalam konteks syariah, transaksi tersebut merupakan satu kesatuan yang sah dan efisien. Dalam aspek pelaporan keuangan, bank syariah masih dihadapkan pada kewajiban yang mengikuti standar akuntansi yang awalnya dirancang untuk lembaga konvensional yang berorientasi pada bunga. Padahal, sistem syariah memiliki logika ekonomi yang berbeda, yaitu berbasis bagi hasil atau profit loss sharing. Akad kerjasama
atau musyarakah dan mudharabah, dan transaksi real atau murabahah, ijarah, istisna, dan lain-lain. Sistem ini menolak praktik spekulatif dan memastikan setiap keuntungan diperoleh dari aktivitas ekonomi yang nyata. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbankan syariah seringkali harus beroperasi dalam kerangka hukum yang belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristiknya sendiri. Akibatnya, inovasi produk syariah berjalan lebih lambat karena setiap pengembangan baru harus menyesuaikan diri dengan sistem regulasi yang belum ramah syariah. Selain itu, koordinasi antara lembaga pengatur juga menjadi tantangan tersendiri. Di Indonesia, setidaknya ada 3 lembaga besar yang memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengembangan perbankan syariah, yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia. Ketiganya memiliki mandat dan fungsi masing-masing. Namun, terkadang koordinasi dan harmonisasi kebijakan di antara mereka belum berjalan maksimal. Sebagai contoh, Dewan Syariah Nasional berwenang menetapkan fatwa tentang kesesuaian syariah terhadap produk atau akad keuangan. Sementara OJK dan BI bertugas mengatur aspek prudensial dan stabilitas sistem keuangan. Jika komunikasi antara lembaga ini tidak solid, bisa terjadi tumpang tindih kebijakan. Misalnya, produk yang telah disetujui secara syariah oleh Dewan Syariah Nasional, namun belum diakomodasi oleh aturan teknis dari OJK atau BI. Ketidaksinkronan ini dapat memperlambat inovasi dan implementasi produk yang dihasilkan oleh Ketidaksinkronan ini dapat memperlambat inovasi dan implementasi produk baru di industri keuangan syariah. Selain koordinasi antar lembaga nasional, sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan akademisi juga perlu ditingkatkan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan iklim regulasi yang kondusif. Sementara pelaku industri berperan dalam memberikan masukan praktis dari lapangan. Di sisi lain, akademisi dan lembaga riset dapat berkontribusi dalam memberikan rekomendasi kebijakan berbasis kajian ilmiah dan nilai-nilai Islam yang otentik. Regulasi yang kurang mendukung bukan hanya menghambat inovasi dan pertumbuhan, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah itu sendiri. Padahal, potensi industri ini sangat besar. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, mencapai lebih dari 87% dari total penduduk. Sebuah potensi pasar dan sumber daya manusia yang luar biasa untuk menjadi pusat keuangan syariah global. Dengan dukungan regulasi yang kuat, kebijakan yang konsisten, serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pionir dan pemimpin global dalam sistem keuangan syariah. Namun, hal itu hanya dapat terwujud jika sistem regulasi benar-benar memahami, menghormati, dan mengakomodasi karakter unik dari ekonomi Islam, yaitu yang menjunjung tinggi keadilan, keberkahan, dan keseimbangan antara keuntungan duniawi dan nilai-nilai ukhrawi. Tantangan besar lain datang dari persaingan dengan bank konvensional. Bank konvensional memiliki jaringan luas, modal besar, dan teknologi yang canggih. Sedangkan
Bank syariah sering dianggap lebih lambat atau kurang modern dibandingkan dengan bank konvensional. Namun sebenarnya, kekuatan bank syariah bukan pada ukuran, melainkan pada nilai-nilai moral dan keadilan yang dipegang. Sistem syariah menolak pola pikir individualistik yang hanya mengejar keuntungan pribadi. Sebaliknya, ia menumbuhkan semangat ukhuwah dan ta'awun, atau kerjasama dan saling menolong. Persaingan ini tidak perlu diartikan sebagai peperangan, melainkan sebagai motivasi agar bank syariah terus berinovasi sambil tetap menjaga prinsip-prinsipnya. Sebab, jika bank syariah hanya meniru model konvensional tanpa nilai spiritual, ia akan kehilangan jati dirinya. Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, dan ini adalah peluang yang sangat luar biasa. Kesadaran masyarakat terhadap produk halal, investasi etis, dan gaya hidup syariah terus meningkat. Selain sektor konsumtif, perbankan syariah juga bisa memperkuat pemberdayaan ekonomi rakyat kecil. Misalnya, lewat pembiayaan mikro, koperasi syariah, atau pembiayaan UMKM berbasis bagi hasil. Dengan begitu, sistem ini bisa menjadi alat pemerataan ekonomi yang nyata. Peluang besar juga datang dari generasi muda muslim digital. Mereka lebih melek teknologi, tetapi juga mencari sistem keuangan yang beretika dan sesuai dengan nilai spiritual. Bank syariah bisa menjadi pilihan utama jika mampu menawarkan layanan cepat, aman, dan transparan. Di tengah dunia kapitalistik yang penuh ketimpangan, perbankan syariah membawa misi sosial, yaitu menyeimbangkan kesejahteraan materi dan moral. Bukan hanya membangun ekonomi, tetapi juga membangun peradaban yang berkeadilan. Nah, teman-teman, di era modern saat ini, teknologi telah menjadi ujung tombak perkembangan perbankan. Digitalisasi, aplikasi mobile, dan sistem fintech membuat layanan keuangan semakin mudah diakses oleh masyarakat. Tentunya, bank syariah juga tidak boleh tertinggal. Munculnya fintech syariah, wakaf digital, dan zakat online adalah langkah penting menuju ekonomi Islam modern. Namun, ada hal yang perlu diingat. Teknologi adalah alat dan bukan tujuan. Jika tidak diimbangi dengan nilai spiritual, teknologi justru bisa memperkuat budaya hedonis dan konsumtif. Perbankan syariah harus menggunakan teknologi sebagai sarana dakwah dan bukan sekadar transaksi. Misalnya, dengan menampilkan transparansi akad, edukasi literasi keuangan syariah, dan fitur sosial seperti donasi digital. Dengan begitu, kemajuan teknologi tidak menjauhkan manusia dari Tuhan, tetapi justru mendekatkannya. Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat krusial dalam menjaga kemurnian dan keaslian nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi Islam, khususnya di sektor perbankan syariah. Meskipun sistem dan regulasi perbankan syariah di Indonesia telah berkembang dengan pesat, namun tantangan terbesar justru terletak pada aspek manusianya, yaitu sejauh mana para pelaku ekonomi benar-benar memahami, meyakini, dan mengamalkan prinsip-prinsip Islam dalam setiap aktivitas ekonomi mereka. Masih banyak pegawai bank syariah yang dalam kesehariannya belum sepenuhnya memahami esensi dari prinsip syariah. Mereka seringkali bekerja dengan pola pikir dan paradigma yang cenderung konvensional.
menekankan pada target, efisiensi, dan keuntungan semata, bukan dengan pola pikir spiritual yang menempatkan nilai-nilai ilahiyah sebagai inti dari seluruh aktivitas ekonomi. Pola pikir semacam ini dapat menyebabkan penyimpangan nilai di mana lembaga keuangan syariah hanya tampak syariah dari segi label, namun kehilangan ruh Islam yang sesungguhnya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Pendidikan dan pelatihan yang dimaksud bukan hanya terbatas pada peningkatan kemampuan teknis, seperti penguasaan produk perbankan syariah, manajemen risiko, atau analisis keuangan, tetapi juga mencakup pendalaman nilai-nilai Islam, fikih muamalah, serta etika profesi berbasis akhlak. Seorang pegawai bank syariah harus memahami bahwa setiap transaksi yang dilakukan bukan hanya hubungan bisnis antara manusia, melainkan juga bentuk pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan tinggi dan institusi pelatihan ekonomi Islam memiliki peran yang sangat strategis. Mereka harus mampu mencetak generasi profesional yang tidak hanya cakap secara intelektual dan teknis, tetapi juga memiliki integritas moral dan spiritual yang kuat. Diperlukan sinergi antara dunia akademik, industri, dan otoritas keuangan untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang berorientasi pada nilai, bukan sekadar profit. Sebab, jika ruh spiritual dalam sistem ekonomi syariah hilang, maka sistem tersebut berisiko tergelincir menjadi bentuk baru dari kapitalisme yang hanya berganti nama, mengedepankan keuntungan tanpa memperhatikan keberkahan dan keadilan. Kapitalisme versi syariah tanpa nilai-nilai rohani hanyalah kemasan kosong yang menipu. Ia kehilangan substansi, hanya menjadi instrumen ekonomi yang mengejar pertumbuhan materi tanpa kesadaran moral. Lebih jauh lagi, ketika manusia kehilangan kesadaran ilahiyah dalam bekerja, lahirlah apa yang disebut sebagai ateisme praktis, yaitu sikap hidup yang tidak mengingkari Tuhan secara lisan, tetapi mengabaikannya dalam praktik keseharian. Dalam konteks ekonomi, ateisme praktis ini tercermin pada perilaku mencari uang tanpa batas, bekerja tanpa niat ibadah, dan menganggap harta sebagai milik mutlak pribadi, bukan amanah dari Allah yang harus dikelola dengan tanggung jawab sosial. Maka, membangun ekonomi syariah bukan hanya soal membentuk sistem dan produk keuangan yang sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga membangun manusia yang memahami bahwa setiap aktivitas ekonomi adalah bagian dari ibadah. Sumber daya manusia yang unggul, berilmu, dan berakhlak mulia adalah kunci agar sistem syariah tidak kehilangan arah. Sebab, tanpa manusia yang memiliki ruh spiritual dan kesadaran etik, seluruh sistem ekonomi Islam hanya akan menjadi formalitas tanpa makna. Perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai instrumen sosial. Melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif, bank syariah bisa menjadi penggerak ekonomi rakyat kecil. Prinsip dasar ekonomi Islam adalah keadilan distributif. Artinya, kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya. Dalam konteks inilah, perbankan syariah berperan untuk membuka akses keuangan bagi masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Selain itu, bank syariah juga bisa menjadi sarana dakwah untuk masyarakat. Dengan menjaga kejujuran, transparansi, dan kepatuhan syariah, lembaga ini memberi teladan tentang bagaimana Islam bisa menjadi solusi praktis
dalam kehidupan ekonomi modern. Nah, teman-teman, akhirnya kita telah sampai di akhir pembahasan pada video kali ini. Mari kita renungkan bersama. Krisis ekonomi modern bukan hanya karena masalah finansial, tetapi karena krisis moral dan spiritual. Dunia yang dikuasai oleh kapitalisme, individualisme, dan hedonisme telah menjauhkan manusia dari nilai-nilai kemanusiaan. Akibatnya, muncul kekosongan makna hidup, dan dari sinilah lahirnya ateisme modern. Perbankan syariah hadir untuk menyeimbangkan kembali dunia perekonomian, seperti menegakkan keadilan, menolak eksploitasi, dan mengembalikan makna spiritual dalam setiap transaksi. Ia mengingatkan bahwa ekonomi bukan semata tentang laba, tetapi tentang keberkahan dan amanah. Jika dijalankan dengan benar, perbankan syariah bisa menjadi fondasi peradaban Islam modern, di mana kemajuan teknologi berpadu dengan moralitas dan kesejahteraan berpadu dengan keimanan. Semoga sistem ini terus berkembang dan memberikan manfaat besar bagi bangsa dan umat manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.